Juara 7 Faksi Dira. Masih di Juara 7 versi Dira. Kita masuk ke urutan paling bontot teman Indika. Apa ya yang jadi 7 tandanya kita ini belum siap buat serius, apalagi menikah. Ini dia di nomor 7. Juara di nomor 7. Yaitu adalah kita sebenarnya gak yakin akan setia pada satu orang. Mungkin kita tuh bisa berhubungan baik dengan pasangan, tapi kita kadang-kadang suka ngerasa pengen deh mengencani beberapa tipe orang berbeda sebelum berkomitmen sama satu orang. Suka gitu? Misalnya suara-suara ini kadang-kadang tuh suka muncul di kepala lo, ngedorong lo akhirnya ya contohnya ngedaftar aplikasi kencan online. Cuma pengen ngeliat sebenarnya ada siapa sih di luar sana. Terus kita mendengarkanlah suara-suara itu dan melakukan hal tersebut. Gak ada alasan buat terburu-buru buat menikah sih sebenarnya. Kalau kita cuma buat akan menyesal di kemudian hari aja. Karena kita pun masih ternyata ya pengen main-main juga dan belum bisa berkomitmen dengan satu orang. Jadi boleh ditanyain lagi, sebenarnya lo yakin gak sih bakal setia sama satu orang saat ini? Juara di nomor 6. Di urutan nomor 6 nih teman Indika adalah kita masih melirik orang lain dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita pengen nih merit ya. Terus tapi kadang-kadang kita juga gak bisa gitu melihat satu orang. Pasti lo tuh kayak ada terfilter sendiri. Nah mungkin aja kita ini menyembunyikan komunikasi intim dengan mantan kekasih. Atau masih menggoda teman kantor. Atau soal perhatian dari satu orang aja tuh kayaknya gak cukup ya kan. Kita tuh masih ngerasa kayak perlu validasi terus menerus dari orang lain. Selain orang yang akan jadi pasangan hidup kita ya. Dan itu artinya bisa dikatakan lo belum siap buat merit. Karena pernikahan itu gak berarti kita tuh kayak harus berhenti total jadi manusia ya. Artinya sih wajar aja kalau emang kita masih butuh apresiasi kualitas orang lain gitu selain pasangan kita teman Indika. Tapi emang kita harus siap komitmen secara emosional dan juga fisik kepada pasangan bahwa lo ini adalah milik dia dan dia adalah milik lo. Dan ini akan harus dipertahankan seumur hidup. Jadi kalau masih melirik orang lain, jauh-jauh deh ngajakin orang buat serius. Juara di nomor 5. Dikatakan kita belum siap buat merit itu adalah kalau kita nggak punya nilai sama isu-isu penting. Kita mungkin suka ya menghabiskan waktu dengan pasangan. Tapi semakin kita kenal, kita menyadari kalau kita tidak memiliki nilai-nilai yang sama sebenarnya dalam banyak isu penting. Contoh kayak finance ya. Gimana sih mengeluarkan uang buat menabung. Terus juga kita anak. Pernah gak nih lo obrolin sama pasangan lo. Etika pekerjaan. Bahkan hingga aktivitas liburan sekalipun. Karena menikahi seseorang itu artinya menikahi semua yang melekat pada orang itu teman Indika. Gak cuma bagian yang bisa kita nikmati aja. Kita belum siap nikah kalau tidak ada halaman yang sama dengan pasangan kita dalam hal nilai-nilai dan etika penting. Karena itu yang akan lo bicarakan sepanjang usia lo bersama dengan pasangan lo nantinya. Udah ready kah? Ya, lo akan terus banyak banget ngobrol bersama dengan pasangan. Jangan sampai nih kisah cinta lo yang udah jatuh cintanya bukan main, dianya yang main-main. Juara di nomor 4. Juara kita di nomor 4 ini adalah yang sangat berbahaya menurut gue. Kalau selama kalian masa penjajakan, pacaran, ya PDKT gitu-gitu lah ya sebelum akhirnya memutuskan buat merit, tapi tidak pernah bertengkar sama sekali. Sekilas ini mungkin terlihat positif ya gak sih? Dan banyak orang yang mungkin membanggakan ini sama teman-temannya. Tapi pernah bertengkar sama sekali bukanlah pertanda baik sebenarnya teman Indika. Ini artinya kita dan juga pasangan belum cukup berkomunikasi tentang hal-hal yang berat. Mungkin aja salah satu di antara kita atau pasangan takut ngerusak hubungan dan tidak menyuarakan ketidakpuasannya tentang suatu masalah. Jadi kalau belum melihat kemampuan kita dan juga pasangan dalam mengelola debat yang memanas, maka mungkin bisa kita katakan bahwa kita ini belum siap buat menikah. Jadi perlulah untuk bertengkar sesekali, untuk lo menemui apa sih yang lo pengen dan dia yang pengen, dan akhirnya ketemu gitu di tengah-tengah dan titik terangnya. Coba deh ya. Juara di nomor 3. Yaitu tidak menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Sedih nih. Sebenarnya ada ya beberapa cara-cara seseorang dalam menyelesaikan pertengkaran itu dengan versi mereka. Kalau cowok tuh rata-rata ngerasa
dibiarin begitu aja permasalahannya, ya kan, ditinggal tidur lah, nggak diselesaiin, nggak diomongin, dan itu akhirnya bisa membuat kebiasaan kalau kita sebagai tipe orang yang tidak bisa menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Kalau selama ini pola penyelesaian konflik kita dengan pasangan adalah salah satunya orang mengalah untuk yang lain demi menjaga perdamaian, itu bisa dikatakan juga kita ternyata belum siap buat serius loh. Pasangan yang bahagia itu belajar sih menurut gue untuk mengkomunikasikan keluhan dengan bergerak menuju kepuasan bersama, atau setidaknya ya saling memahami sudut pandang lah. Kalau salah satu dari kita dan juga pasangan terus menerus maafin, kompromi hal-hal yang gak bisa dikompromi cuma supaya gak ada emosi, itu cuma akan menumbuhkan kebencian dalam kehubungan lo sendiri. Jadi kalau bahasa religiusnya ya, jangan sampai lo menyimpan akar kepahitan teman Indika. Jadi sebelum married, cobalah melakukan sejumlah pekerjaan. Baik lo membaca buku tentang saran pernikahan boleh, atau berbicara dengan konselor pernikahan juga gak ada masalah. Dan itu pasti banyak banget sih input yang baik yang buat kedepannya dalam menyelesaikan masalah ya jauh lebih chill, jauh lebih ketemu gitu titik terangnya. Jangan sampai nih teman Indika, kita dibiarkan jatuh cinta kemudian dia pergi seenaknya. Juara di nomor 2. Kita gak pernah nyaman untuk berbagi rahasia gelap, tanda kutip. Karena kan pernikahan itu sesuatu yang sangat mulia ya. Kalau mau yang sehat dan penuh cinta ya harus dibangun sama dua orang yang saling mengetahui rahasia satu sama lain sih menurut gue. Tapi masih bisa saling menyayangi. Kalau salah satu dari kita dan pasangan atau keduanya masih merahasiakan sesuatu yang signifikan. Kayak misalnya sebenarnya jejak finansial pasangan kita tuh kayak apa sih? Terus pernah melakukan kekerasankah gitu terhadap pasangan sebelumnya dan juga lain-lainnya. Nah, maka artinya lo belum siap buat menikahi dengan orang tersebut. Kalau kita takut sama pasangan bakal menghakimi kita, maka kita perlu berusaha sih untuk tahu dari mana ketakutan itu berasal. Karena ketika udah married, kita tentu akan menjadi diri kita yang asli, yang sebenarnya, dan ingin kan tetap dicintai. Begitu juga dengan pasangan kita. Jadi perlulah untuk berhati-hati teman Indika kalau lo udah mulai ngerasa gak nyaman untuk berbagi rahasia. Waduh, ini yang bahaya ya, takut keterusan. Juara di nomor 1. Ya ini sebenarnya 50-50 sih, but for me ini adalah sesuatu hal yang krusial, yaitu kalau kita baru sebentar mengenal calon pasangan kita, calon istri, calon suami. Misalnya kita baru kenal ya beberapa bulan, baru kenalan di Facebook, baru kenalan di Instagram, baru kenalan di Twitter dan lain-lain. Tetapi setiap momen bersama itu rasanya begitu menyenangkan banget, rasa sulit banget untuk melupakan si dia. Kita dan juga calon pasangan sih kan gak mau ya dipisahkan pastinya. Jadi ketika kita udah lagi bareng, kita gak berhentilah untuk saling berkomunikasi. Tapi itu bukan berarti teman Indika lo bisa melupakan poin-poin yang tadi. Perlu adanya validasi-validasi dalam diri lo juga dan juga pasangan apakah dikatakan siap buat married. Karena biasa di tahun pertama bersama pasangan itu kita berada di tahap lagi tergila-gilanya dalam sebuah hubungan. Ya emang ini gak berarti kita jadi bakal menikahi pasangan itu juga ya di suatu hari nanti. Tapi hal penting itu adalah kita perlu banget waktu buat mengenal seseorang sebelum berkomitmen lewat pernikahan. Membuat keputusan penting dalam hidup dengan kacamata yang sangat besar itu sangat penting. Dan ketika kita lagi tergila-gila dengan pasangan, itu bisa jadi sebuah masalah dan pandangan atau point of view lu akan jadi semakin berubah dan berbeda. Coba deh, berilah waktu pada diri lo sendiri buat mengenal pasangan lo lebih jauh sebelum akhirnya memutuskan menikah. Setelah betul-betul yakin. Tuh, semoga bisa sangat membantu ya teman Indika. Jadi jangan sampai deh baru sebentar kenal calon pasangan tapi lo belum mengetahui apa-apa udah mau ke arah yang serius. Karena biasanya perempuan yang gak mau telat nikah suka dapatnya laki yang telat nakal. Dira pamit undur suara, happy weekend teman Indika, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Indika FM menemani kamu di mana aja.